Ya, ini hari Minggu pagi tanggal 5 Desember 2021. Saya siap-siap untuk berangkat ke luar kota. Kali ini dengan Wuling Cortez. Morning teman-teman. Ya, kita siap meluncur sekarang. Posisi saya dari Surabaya sekarang akan meluncur ke Pandaan. Dan target sasaran saya akan menuju ke rumah makan Mirasa, di mana di sana menyediakan banyak jajanan. Tapi terutama yang terkenal adalah OT-OT Porong. Saat ini posisi di area Jiwok Citraland. Waktu menunjukkan pukul 8:30 pagi. Cuaca sedang mendung mesra, dan matahari kayaknya berlindung di balik awan yang kelabu ini. Tapi tidak mengurangi semangat untuk kita meluncur keluar kota, karena sekalian ini teman, dari Surabaya ini saya akan masuk area tol untuk mencoba mobil Tiongkok yang ya orang banyak meragukan sebenarnya mobil ini kualitasnya bagaimana, kenyamanannya, terutama durabilitas ya. Kalau fitur sih nggak ada yang meragukan. Wuling Cortez adalah varian MPV dari Wuling, dan saya mencoba yang kali kedua ya. Sebelumnya produk Wuling Convero, kali ini Wuling Cortez yang akan saya tes bagaimana kenyamanannya dan konsumsi BBM-nya ketika kita menggunakannya di jalan bebas hambatan. Oke, posisi saya sekarang di sekitar Jalan Raya Lontar. Kita lanjut. Ya, sekarang saya sedang dalam posisi di sekitar gerbang masuk tol Satelit. Dari sini kita akan menuju ke Pandaan, kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Surabaya. Dan saat ini saya bisa menggambarkan bahwa cuaca sekarang sudah mulai gerimis, tapi kayaknya sih tidak akan hujan ya, karena di ujung sana kelihatan matahari itu terang. Oke, memang dalam bulan Desember ini beberapa kali ada hujan deras yang mengakibatkan ya sedikit ada genangan air lah di Surabaya, juga di sekitar perumahan saya. Tapi ya nggak berlangsung lama sih. Ya kita harapkan cuaca itu tetap bersahabat dan kita tetap bisa menjalin aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kena Rp5.000 untuk masuk tol Satelit menuju ke arah Waru. Oke teman-teman, sambil meluncur ke arah Waru sekarang, saya mau cerita kenapa saya menggunakan Wuling Cortez saat ini. Dulu saya fanatis sekali dengan produk-produk mobil Jepang. Ya, saya sudah pernah ceritakan di video sebelumnya. Dan mobil betul-betul saya rawat. Jadi saya sangat merawat mobil. Saya tidak suka mobil kotor, tidak suka mobil itu sampai semalam-malaman basah ketika habis kehujanan. Selalu saya rawat, saya perhatikan. Bahkan saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan budget yang kadang tidak masuk akal kalau memang diperlukan. Ya, yang penting mobil itu nyaman, mobil itu aman untuk dikendarai. Dan setelah sekian puluh tahun menggunakan mobil Jepang, tiba-tiba ada brand dari Tiongkok masuk. Tahun 2017 itu saya melihat beberapa kali dalam event pameran
Dan saya terkesan sih sebetulnya, karena apa, fiturnya Pak melimpah, mobilnya itu juga cocok untuk karakter orang Indonesia yang suka membawa banyak orang ya. Makanya Convero itu produk pertama Wuling tahun 2017 itu juga sudah membuat orang itu penasaran, termasuk saya. Tapi ada satu kendala ya, kenapa kok tidak berani mengambil keputusan. Saya pun seperti itu. Nanti mobil ini after sale service-nya bagaimana? Kalau ada masalah, bagaimana dengan parts penggantinya? Apakah bisa dijamin? Karena saya punya pengalaman dengan motor Cina pada sekitar tahun 2000-an. Saya ada mengambil satu merek yang mirip dengan motor Jepang. Mirip sekali. Tapi dalam 2 tahun tiba-tiba dealernya tutup dan merek itu sudah tidak terdengar lagi. Sementara parts-partnya banyak sekali yang tidak ada. Ya saya kira ada bisa diganti. Tapi masalahnya durabilitas dari kendaraan itu sangat kurang. Akhirnya membuat ya orang kapok ya untuk menginvestasikan atau ya membelanjakan uangnya untuk produk yang tidak jelas. Saya ulangi ya, untuk produk yang tidak jelas, pertama durabilitasnya, kemudian nilai jual kembalinya. Kalau satu ketika kita ingin tukar ya atau mau ganti kendaraan yang lain, kalau sudah tidak ada resale value, wah ini adalah hal yang paling memusingkan buat orang yang memiliki kendaraan. Nah demikian pula ketika mobil Wuling atau mobil Tiongkok ini masuk, saya juga masih ingat dengan ada produk mobil dari Tiongkok, ada beberapa merek itu sekarang tidak terdengar lagi. Bagaimana kelanjutannya, kemudian pemasarannya juga tidak berhasil. Lah itu membuat orang semakin ragu. Meskipun saya tertarik sekali, tapi berjalan dengan waktu, 3 tahun kemudian tahun 2020 ada seorang marketing showroom itu sangat gigih mendorong, ayo coba Wuling, coba saja, ini mobil sangat bisa diandalkan. Ya akhirnya saya coba Wuling Convero DB yang standar itu. Ini saya ya coba beberapa bulan sambil saya tetap pertahankan mobil Jepang saya. Dan dalam beberapa bulan pemakaian saya merasa mobil ini kok pertama nyaman, kedua dia menampung orang dalam jumlah banyak ya, cocok dengan karakter keluarga Indonesia. Lalu harga secondnya ya saya bilang memang cukup jatuh ya, tapi waktu itu saya memang mengambil mobil second dan bagi saya sih cukup puas sih saat itu. Teman, ini saat ini kita menghadap ke Gunung Arjuno ya, pemandangan sangat bagus sekali di area tol Pandaan menuju Malang ini. Oke, saya lanjut. Biasanya orang yang sudah pernah mencoba satu merek dan dia puas, maka dia akan berani naik kelas. Akhirnya setelah Convero dijual, saya mulai melirik mobil Cortez. Tapi saya harus cari sesuai kriteria. Ya, mobilnya kilometernya rendah, ya, artinya jarang dipakai, dan sebisa mungkin yang tahunnya yang tidak terlalu lama. Karena apa? Wuling memberikan garansi hingga 5 tahun kan untuk mesin, dan itu sangat penting. Secara jujur, memang saya mendengarkan atau melihat banyak keluhan-keluhan yang hampir sama. Jadi setiap mobil itu ya teman, itu selalu ada kelebihan sekaligus ada kekurangannya. Nah, saya akan coba menceritakan sudut pandang saya. Wuling ya dari tipe apapun
ini menurut informasi itu memiliki kelemahan di sekitar kaki-kaki. Nah, saya belum mengalami sendiri sih sebetulnya, tetapi karena banyak sekali komplain yang masuk ke di medsos lah, kita bisa lihat, dan komplain di sekitar kaki itu ternyata ya berurusan dengan ya sekitar low arm, terot, kemudian rakstir, ya seputar itu kekurangannya. Tapi kelebihannya apa? Wuling sekarang ini jaringan servis ada di mana-mana. Kedua, masih dijamin. Jadi masih dalam masa garansi, itu akan ditanggung oleh pihak Wuling. Dan yang ketiga, spare partnya murahnya tidak ketulungan. Jadi bagi saya sih ini ya masih worth it, masuk akal. Dan ada bengkel-bengkel di luar bengkel resmi, itu mereka punya solusi bagaimana mengatasi permasalahan di kaki-kaki. Nah, saya belum mencoba karena apa? Masih mengandalkan garansi resmi. Oke teman-teman, saya juga mempelajari dari merek-merek sebelumnya yang saya miliki, mobil-mobil Jepang itu juga punya keluhan yang sama. Saya punya produk mobil diesel yang dulu itu juga kelemahannya sama di area sekitar kaki. Kemudian saya dapat informasi dari teman, produk mobil Jepang juga itu juga kelemahannya di kaki. Jadi saya lihat ya itu biasa. Dan untuk harga mobil yang value for money seperti ini dengan kenyamanan yang ekstra seperti Wuling Cortez, gak apa-apa deh, kita jajan lah istilahnya. Jajan mungkin lebih cepat daripada mobil Jepang misalnya, punya ketahanan mungkin 2-3 kali, tapi harganya pun sama, harga spare partsnya. Jadi di sisi lain juga bagaimana cara kita membawa mobil atau mengemudi itu menentukan. Jadi bagi saya itu nggak ada masalah. Yang penting pihak Wuling sendiri masih eksis dan mereka sangat responsif terhadap keluhan dari pelanggan. Itu yang membuat harapan besar bagi saya sebagai pemilik Wuling. Ya udah 2 kali loh ini. Bahkan saya masih menunggu Mini EV yang katanya ini akan dipamerkan di Surabaya tanggal 8 Desember. Berarti 3 hari lagi ya. Dan kisaran harganya ya sekitar 170. Bayangkan mobil listrik 170-an juta kalau benar. Itu harga mobil listrik yang paling rendah dari yang sudah kita tahu beredar selama ini. Ya, produk dari Amerika, dari Jepang. Ya, Wuling ini luar biasa. Makanya saya menaruh harapan besar bahwa Wuling ini harus terus serius bangun pabrik di Cikarang, ya sekian puluh hektar. Itu sudah langkah awal yang bagus. Kemudian dari segi penjualan ini sudah melesat, meninggalkan beberapa rival yang dari Jepang. Saya sungguh berharap Wuling bisa makin merebut hati konsumen Indonesia. Ya, perbaiki kelemahan-kelemahannya, keluhan-keluhan pelanggan jangan sampai diabaikan. Saya percaya bahwa dalam sekian tahun mendatang mobil Tiongkok itu bisa eksis dan maju di Indonesia. Ya teman-teman, saya sangat senang karena konsumsi BBM-nya saat ini sudah menunjukkan posisi tadi saya berangkat di sekitar 13, ya kemudian ini sekarang sudah jalan hampir 1 jam, sudah di atas 14,7 km per liter. Nanti saya akan tunjukkan ketika saya sampai kembali di Surabaya. Ini jalan sangat lengang dan saya membawa mobil dengan gaya mengemudi yang santai, tidak tancap gas terus-menerus, tapi saya bawa dengan sangat rileks, santai,
RPM yang saya pertahankan ya stabil di posisi itu, kecepatannya pun kurang lebih di sekitar 60-80 km per jam. Nanti hasilnya berapa saya akan tunjukkan ketika saya sudah sampai di Surabaya. Ya teman-teman, tidak lama lagi saya akan keluar ke Pandaan dan tujuan menuju ke rumah makan Mirasa itu akan sampai dalam waktu beberapa menit yang akan datang. Oke teman, pasti banyak penasaran berapa sih sebenarnya konsumsi BBM-nya kalau di jalan yang lancar, yang luas, dengan gaya menyetir yang stabil seperti saat ini. Sudah di exit tol Pandaan, kalau ke kiri ke Taman Dayu, lurus kita menuju ke sasaran. Oleh-oleh makanan khas Jawa Timur tersedia lengkap di sini. Tapi yang paling khas adalah ote-ote porongnya. Jadi diisi dengan ayam atau B2 dengan tiram. Kita mencobanya ote-ote porong, padahal posisi kita sedang ada di Pandaan. Entah bagaimana ceritanya. Ya, inilah konsumsi BBM-nya rata-rata di posisi Odo 11522 itu 16,1, 4 kilo kemudian jadi 16,2, dan 2 kilo kemudian menjadi 16,3 km per liter. Ya, bisa di atas 16 km per liter. Menurut saya sangat bagus lah untuk mobil sebesar ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Bye.